Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Syamsul Rijal dan juga Pak Yoka selaku asisten dosen untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dinasti Umayyah. Sebelumnya perkenalan diri terlebih dahulu, nama saya Primanda Rahmauzia dari jurusan Jurnalistik 2B dengan NIM 1123015/0051. Saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan pada masa dinasti Umayyah. Dimulai pada tahun 661 Masehi sampai 740 Masehi, lahirnya Bani Umayyah bertepatan dengan suasana pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Keberhasilan Muawiyah pendiri dinasti Umayyah mencapai ambisi mendirikan kekuasaan daulah ini disebabkan dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat penguasa, politikus, dan administrator. Selanjutnya, di tahun 661 sampai 750 Masehi, ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Lalu, khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah hanya beberapa khalifah saja yang dapat dikatakan khalifah besar, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Abdul al-Malik ibnu Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim ibnu Abdul al-Malik. Kemudian kita lanjut ke masa perkembangan dinasti Umayyah. Yang A, yaitu mengenai pemindahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan antara agama spiritual power dengan kekuasaan politik temporal power. Karena Muawiyah bukanlah seorang ahli agama dan masalah keagamaan diserahkan kepada para ulama. Kemudian yang B, pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab terdapat 8 provinsi, maka pada dinasti Umayyah menjadi 10 provinsi. Dan tiap provinsinya itu dikepalai oleh seorang gubernur. Yang C, yaitu di bidang administrasi pemerintahan. Dinasti Umayyah membentuk beberapa dewan departemen, di antaranya Diwan al-Rasail, Diwan al-Kharaj, Diwan al-Barid, dan Diwan al-Khattab. Dan ada juga Diwan Mustihad. Kemudian yang D, organisasi keuangan. Percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, walaupun pengelolaan aset dari pajak tetap di Baitul. Nah, kemudian E, yaitu organisasi ketentaraan. Pada masa ini keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara. Dan yang terakhir yang F, yaitu organisasi kehakiman, memiliki 2 ciri khas. Yang pertama, seorang qadhi atau hakim memutuskan perkara dengan ijtihad, dan yang B, kehakiman belum terpengaruh dengan politik. Selanjutnya, kemunduran pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama disebabkan oleh sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Yang kedua, adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Yang ketiga, timbulnya permasalahan sosial orang non-Arab dan suku Arabia Utara. Yang keempat, sikap hidup mewah di keluarga istana. Dan yang kelima, adanya kekuatan baru yang digalang oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abd al-Muttalib. Nah, materi selanjutnya ini saya akan membahas mengenai dinasti Abbasiyah. Maka, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 666 Hijriah atau 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah kemudian didirikan oleh Abdullah al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Pertumbuhan dinasti Abbasiyah dilalui oleh 5 periode. Periode pertama antara tahun 750 sampai 847 Masehi, dinamakan periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua yaitu tahun 847 sampai 945 Masehi, dinamakan periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga antara tahun 945 sampai 1055 Masehi, dinamakan masa kekuasaan dinasti Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, atau periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat
tahun 1555 Masehi sampai 1199 Masehi, yaitu disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Kemudian periode kelima tahun 1999 sampai 1258 Masehi, yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Kemudian pemimpin lainnya ada Harun al-Rashid pada tahun 706 sampai 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada masa zaman keemasannya. Kemudian ada Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait Al-Hikmah, pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada Al-Mu'tasim tahun 833 sampai 842 Masehi. Ia memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Selanjutnya ada bidang-bidang yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu dari Abu al-Hasan al-Asy'ari. Ia lahir pada masa Bani Abbas. Ini juga banyak sekali terpengaruh oleh logika Yunani. Terjadi karena al-Asy'ari sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Orang berpengaruh lainnya ada Al-Farghani. Ia menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Srenona dan Johannes Hispalensis. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ia mengarang buku tentang filsafat yang terkenal di antaranya ialah Al-Shifa. Ibnu Rushd yang di barat lebih dikenal dengan nama Averroes. Kemunduran internal dari dinasti Abbasiyah. Pertama, karena adanya persaingan antar bangsa. Kedua kubu ini saling berselisih karena kecenderungan masing-masing bangsa yang ingin mendominasi kekuasaan, yaitu kubu orang Persia dan juga kubu orang Arab. Selanjutnya, karena kemunduran di bidang ekonomi bersama dengan kemunduran di bidang politik. Pendapatan negara menjadi menurun karena semakin sempitnya wilayah kekuasaan, serta banyaknya kerusuhan perekonomian rakyat. Sementara itu, pengeluaran membengkak karena kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah dan banyak yang melakukan korupsi. Kemudian ada konflik keagamaan. Sebagian dari orang-orang Persia itu mempropagandakan ajaran Manisme, Zoroastisme, dan Mazdakisme, sebab cita-cita mereka tidak sepenuhnya tercapai untuk menjadi penguasa. Kemunduran eksternal pada masa dinasti Abbasiyah ada dua. Pertama, karena adanya perang salib, dan kedua yaitu adanya serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sekian penjelasan untuk materi ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.